ketika Mursi meninggal, saya tuh kemudian mikir gini, saya throwback tahun 2012 ketika kalau nggak salah 2012 saya menyaksikan Mursi itu kemudian di sentence dengan hukuman penjara gitu kan ya. Dan ketika di hukuman penjara hakimnya bilang gini, kau ada kata-kata terakhir, masya Allah, itu membuat saya dredeg banget. Ketika disuruh ngomong kata-kata terakhir, dibacain surat Al-Quran. Hafiz kan beliau kan ya, baca surat Al-Quran, surat Ali Imran, kalau saya nggak salah 105 sampai berapa, tentang innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menakut-nakuti kalian, maka takutlah kepada mereka. Fazadathum imana, bertambah-tambah keimanan muslim ketika melihat musuh-musuh Allah itu. Lalu berkata, hasbunallahi wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan wakil bagi kami. Dibacain semua. Itu saya ngeliatin, itu hakim tuh wajahnya pucat. Lah kenapa? Orang Mesir kan nggak mungkin nggak ngerti Al-Quran, kan bahasa Arab. Pucat mukanya, kemudian dia memutuskan masuk penjara. Beberapa tahun kemudian 2019 kita dapat beritanya. Setelah dia ngomong tentang ketidakadilan yang terjadi pada dia meninggal. Lalu saya bilang, ya Allah, kok gini-gini amat ya Allah? Kok gini-gini amat? Cepet banget matinya orang baik. Saya tuh nungguin yang jahat itu yang mati, paham teman sekalian? Panjang betul umurnya dia, paham teman sekalian? Kok nggak mati-mati? Itulah teman sekalian. Kenapa nggak mati-mati? Allah sampaikan pada kita. Kenapa kemudian itu pelajaran buat orang-orang mukmin, karena orang-orang mukmin ketika melihat kejadian-kejadian itu, orang jatuh nggak mati-mati, sementara orang baik mati semua. Allah pengen kasih tahu, mereka nggak bakal lepas daripada kami. Kenapa? Itu sebuah pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Satu, nanti orang-orang yang jahat itu akan dikasih pelajaran pas dia mati. Itu ceritanya menarik banget. Kok bisa begitu? Lihat, Nabi Ibrahim dimusuhi sama Namrud, dibakar Nabi Ibrahim, difitnah Nabi Ibrahim, dibakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mati atau tidak? Tidak. Namrud matinya sama siapa? Nabi Ibrahim yang bunuh? Enggak, dia musuhan sama Nabi Ibrahim kan? Tapi yang bunuh apa? Nyamuk. Menarik banget kan? Orang yang merasa paling hebat di dunia matinya gara-gara nyamuk. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Musuhan sama Musa, dia ngancam Musa, dia ngejek Musa, mau memenjarakan Musa, memfitnah Musa. Apa terjadi? Musa yang bunuh dia. Matinya gimana? Keselak pasir. Jadi orang-orang yang jahat tuh tunggu aja matinya. Itu menarik banget itu kan. Enggak, saya cuma maksudnya itu pelajaran. Yang kedua, untuk memurnikan antum. Antum sadar nggak sih, Allah tuh setiap kali itu memurnikan antum untuk kemudian berharap hanya pada Allah. Makanya ketika saya ditanya, Ustadz, kejadian sekarang baru-baru ini di Indonesia, kenapa begini Ustadz? Apakah Allah sudah meninggalkan kita? Bagaimana nasib kaum muslim Ustadz di Indonesia? Tenang aja, saya bilang, saya itu sederhana. Sederhananya apa? Kita tuh cuma berjuang karena Allah, bukan karena manusia. Itu aja sebenarnya. Karena Allah itu kemudian yang kita dimurnikan oleh Allah. Allah pengen ngajarin pada kita, kalau Anda berjuang jangan untuk manusia. Ingat ketika perang Hunain, ketika orang muslim merasa bahwa jumlahnya banyak, lantas kemudian kita bisa menang, Allah kalahkan mereka malah. Kenapa? Karena mereka berharap pada manusia. Maka saya bilang, kalau Allah menunda kemenangan kaum muslimin, Allah cuma pengen kita menang dengan cara yang lebih keren. Paham teman sekalian? Contoh misalnya, Musa datang pada Fir'aun, Fir'aun bertobatlah, Anda sudah melampaui batas, Anda sudah melanggar perintah-perintah Allah, saya mau bawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Fir'aun bilang, monggo, silahkan, mangga gitu kan ya, silahkan, kami sediakan ini kudanya. Itu seru atau tidak? Nggak seru. Tapi Firaun bilang, kamu jangan sembarangan, ambil para penyihir, kumpul para penyihir udah ngumpul. Oke, ada yang lebih hebat daripada kalian penyihir? Enggak, semua yang paling hebat adalah kami. Lawan Musa, kalah mereka, keluarin tali, dimakan sama ularnya Nabi Musa dan segala macam. Oke, Musa pergi, lalu kemudian kita kejar sampai depan ada lautan, lalu kemudian di belakang ada tentara, lautan terbelah, mereka lewat mana tentara, hempas mati. Widih, keren banget. Lah kenapa? Karena ada ujiannya, wah teman sekalian. Contoh kayak gini, nonton Avengers nggak? Saya belum, itu ada, masya Allah, masih nunggu bajakan ya, enggak gitu ada. Jadi gini, teman-teman nonton Avengers, teman-teman tahu nggak sih bahwa akhir-akhirnya mereka pasti menang tanpa nonton? Emang antum kira tuh semuanya mati gitu? Enggak, antum sudah tahu mereka pasti menang, tapi kenapa antum masih nonton? Karena ada konfliknya, paham teman sekalian? Konflik itulah yang membuat Avengers jadi keren, paham teman sekalian? Mati setengahnya, cuma gini doang mati gitu kan ya? Oh, saya mau lihat gimana cerita mereka bisa comeback kan itu ya? Itu yang keren. Makanya Allah ketika menunda kemenangan kaum muslimin itu supaya kemenangan kita lebih keren. Apakah mereka akan dibiarkan oleh
oleh Allah? Enggak. Sa'ama yahkumun, kalau Anda merasa mereka bakal dibiarkan, Anda sangat buruk perkiraannya. Contoh, walaupun kadang-kadang kita merasa dunia ini nggak adil, tapi saya pengen kasih tahu, nggak ada yang adil di dunia. Karena konsep dunia itu nggak adil, maka Allah kasih yaumil kiamat. Paham? Makanya dijadikan salah satu daripada rukun iman adalah percaya pada yaumil kiamat, hari di mana keadilan ditegakkan, karena dunia tidak adil. Maka kalau saya lagi kesal banget gitu kan ya, saya cuma baca Maliki Yaumiddin, Allah yang punya hari pembalasan nanti, cuma Allah yang punya. Di situ nggak ada orang yang punya koneksi, nggak ada orang yang punya kemudian kekuasaan selain Allah. Di situ kan dibuktikan semuanya siapa yang salah. Maksud kalian, di situ ada hari keadilan. Kalau kalian lihat orang-orang yang berbuat salah itu dan mereka kemudian nggak pernah bertobat atas kesalahan mereka, kadang-kadang Anda bertanya-tanya, keadilan di mana ya Allah? Kenapa mereka dibiarkan begitu saja? Mereka nggak dapat hukuman. Ada orang-orang yang menginginkan keburukan pada agama ini. Kenapa mereka dibiarkan semuanya? Allah katakan sama yakumun, tenang, mereka nggak akan kami biarkan. Kalau Anda merasa mereka kami biarkan, Anda sangat salah. Kami akan kasih mereka sesuatu nanti. Lihat aja sebelum mati, dan nanti setelah mati itu lebih asik lagi. Ada 3 surat yang digabungkan maknanya, surat Al-Waqiah, surat An-Naba, sama surat Ar-Rahman. Di situ Allah cerita tentang Jahannam. Inna jahannama kanat mirsad. Sesungguhnya Jahannam itu sifatnya mirsad. Mirsad itu apa? Mirsad adalah sifat binatang buas. Pernah lihat National Geographic? Ada ular nunggu-nunggu di balik rumput, tikus bolak-balik didiemin aja. Karena kenapa? Ular itu nggak akan nyerang sebelum dia yakin 100% mangsanya mati. Apa maksudnya? Singa itu juga sama. Binatang buas itu begitu. Pernah lihat singa diem-diem? Lalu kemudian lewat lembu di depannya bolak-balik, dia diem aja. Kapan dia cari? Ketika ininya kosong. Pernah nggak antum lihat harimau gigit di kepala gitu? Nggak pernah. Dia pasti gigit di sini. Jadi satu pukulan mati. Nah, itu mirsad. Jadi mirsad adalah mengendap-endap, nyari sampai Anda benar-benar lemah, pada saat yang paling tepat dia sep langsung dapat. Itu mirsad. Inna jahannama kanat mirsad. Jahannam itu buas. Dalam Al-Quran dikatakan percakapan Allah dengan Jahannam, halim tala'ati, apakah Anda sudah penuh wahai Jahannam? Jahannam berkata pada Allah, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan lagi ya Allah? Karena kami bisa memasukkan, nyumpelin orang-orang dalam neraka Jahannam itu. Jadi bayangin kayak kraken lah kira-kira gitu kan ya. Itu mirsad. Mirsad adalah sifat binatang buas. Jadi sifat inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadzuquna fiha barda wala syaraba, dan seterusnya. Bagaimana maksudnya tidak dikasih minum dan seterusnya? Jadi gini, emang benar orang-orang neraka Jahannam nggak dikasih minum? Enggak. Dalam ayat yang lain diterangkan mereka dikasih minum. Mereka dikasih minum. Orang-orang di neraka Jahannam berteriak-teriak. Kenapa? Karena mereka sudah memenuhi perutnya dengan yang namanya buah zakum. Famali'una min halbutun. Mereka memenuhi perut mereka dengan zakum. Mereka teriak, ya Allah, ya Allah, minum ya Allah, minum ya Allah, panas ya Allah. Allah bilang, mau minum, mau minum, minum ya Allah. Allah bilang, ada di situ. Mereka lari ke situ, kemudian nyari minum, sampai di sana yang mereka temukan adalah hamim dan qasaq. Illa hamimau wa qasaq. Hamim dan qasaq. Mereka temukan di situ hamim dan qasaq. Saking hausnya mereka minum. Fasyaribuna syurbal hin. Mereka kemudian minum dengan kemudian seperti untai minum. Fasyaribuna syurbal hin. Mereka minum terus-menerus tanpa berhenti, tanpa napas, sampai memenuhi perut mereka. Setelah mereka minum, mereka bilang, lebih panas ya Allah, lebih panas, kami mendingan disiksa di sana tadi. Mereka balik lagi, lari ke tempat siksaan tadi, minum lagi buah zakum. Setelah minum buah zakum lagi, mereka teriak lagi, balik lagi situ. Itu yang dikatakan yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Mereka kemudian tawaf antara kemudian tempat makan buah zakum dengan tempat minum hamim dan gosak. Kenapa Allah katakan? Allah katakan di dalam surat An-Naba, jazaa'u wifaqa. Itu pantas banget bagi mereka. Kenapa? Karena innahum kanu, karena mereka nggak pernah ngitung ketika di dunia. Karena mereka nggak pernah mikir ketika di dunia. Kalau mereka ngitung di dunia, nanti akan dikasih atau jaza amirabbihi atau anhisaba. Kalau mereka ngitung, malah saya nanti nggak akan ngitung buat mereka nanti di akhirat. Kalau Anda ngitung di dunia atas amal-amal Anda mikir, minimal mikir jadi manusia. Saya bilang gini, Anda nggak perlu jadi muslim kadang-kadang, cukup jadi manusia aja. Pantas nggak sih bagi manusia, lalu kemudian untuk mempersekusi manusia yang lain sama-sama sipil? Pantas nggak sih untuk manusia memfitnah manusia yang lain? Pantas nggak sih untuk manusia menyakiti manusia yang lain? Serakah banget antum sampai seluruh harta harus kemudian diantum semuanya. Teman-teman sekalian, pantas nggak sih bagi manusia? Lah kalau misalnya Anda nggak mikir seperti itu, nggak ngitung ketika di dunia, Allah yang hitungkan bagi antum nanti di neraka.
Paham maksudnya? Setiap kemudian apa yang Allah janjikan pada antum hitung semua. Antum di dunia begini, ini bagi antum sekarang di neraka. Ini begini, sekarang bagi neraka. Tapi kalau antum hitung di dunia, Allah nggak akan hitung bagi anda di akhirat. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, artinya Allah akan kasih anda tanpa hitungan. Paham maksudnya? Tapi bagi orang-orang nggak ngitung di dunia, nanti dihitung benar nanti di akhirat. Itulah kenapa Allah katakan mereka nggak akan lepas daripada tangan kami. Kenapa? Kalau anda merasa mereka lepas dari tangan kami, sa'ama yahkumun. Allah pengen bilang, tenang dek, tenang mas, tenang A, tenang Kang. Anda nggak usah mikir orang-orang yang jahat sama anda. Itu urusan kami. Anda nggak usah mikir, itu urusan kami. Anda nggak perlu balas. Dan dalam sejarah nggak pernah ada nabi balas, nggak ada. Nggak ada yang berlaku buruk sama dia, nggak pernah dibalas sama nabi. Kita nggak pernah balas orang, teman sekalian. Nggak pernah diajarkan balas dendam tuh, nggak ada sama sekali, teman sekalian. Allah yang ngurus, Anda nggak usah ngurus, kami yang ngurus, tenang aja. Kalau yang lain nggak bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan, Allah yang ngurus. Ketika manusia sudah nggak bisa diketuk lagi pintunya, ketuk pintu Allah, Allah yang turun sendiri. Allah bilang kami nanti yang beresin mereka. Sampai di sini paham? Oke, berarti anda sudah tahu anda emas. Anda sudah tahu anda akan diuji. Dan kalau berbicara tentang orang yang menguji anda, mereka dapat perhitungannya sendiri. Anda nggak usah urusin mereka. Dan Allah kemudian sambung, mangkana yarju liqa Allah. Sekarang anda sudah siap untuk berjumpa dengan saya. Kalau anda sudah yakin dan anda mengharapkan benar-benar perjumpaan dengan saya, fa inna ajalallahi la'atin. Sebentar lagi akan aku sampaikan kepada anda seluruh janji-janji yang pernah aku sampaikan pada anda. Jadi semua yang menunggu, semua yang menanti, semua yang mikir kapan ya Allah, kapan ya Allah, sebentar lagi, sebentar lagi, sabar. Makanya ketika orang masuk surga, kata-kata yang pertama kali diucapkan pada orang-orang penghuni surga adalah salamun alaikum bima. Selamat, anda sudah sabar di dunia. Sabar itulah yang memasukkan anda pada surganya Allah. Maka sabar kalian itulah yang diperlukan di dunia. Kalau anda sudah kemudian sabar, mangkana yarju liqa Allah. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'atin. Allah sudah akan sampaikan janjinya semua pada anda langsung sebentar lagi. Berikutnya Allah kata, wa huwas samiul alim. Dan Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Pertanyaan saya, Allah punya banyak sifat. Salah satu sifat Allah adalah al-basir, yang maha melihat. Sifat yang lain, as-sami, yang maha mendengar. Mana yang lebih keren, as-sami atau al-basir? Ya sama-sama keren, jelas. Tapi yang mana yang lebih dalam maknanya? Al-basir atau as-sami? Salah satu aja pilih. Al-basir atau as-sami? Tadi imam kita baca, wallahu ya'lamu wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apapun yang kalian lakukan, Allah melihat. Allah itu kalau pakai kata-kata al-basir, wallahu basirum bima ta'malun misalnya, Allah melihat dengan apa yang kalian lakukan, berarti Allah lagi ngasih tahu, hati-hati ya, kalian buat apa aja aku tahu loh. Kalian jangan berbuat maksiat. Itu lebih kepada pengawasan, lebih kepada ancaman. Kalau orang-orang barat bilang gini, I watch you, gitu kan. Saya melihat kamu, hati-hati loh, gitu kan. Jadi kira-kira gitu. Kalau Allah kata al-basir, Allah sedang menyampaikan ancaman, kira-kira begitu. Allah sedang sampaikan kekuatan dia untuk mengetahui apapun perbuatan anda. Walaupun anda lagi ngunci diri di sebuah ruang yang gelap, Allah tahu apa yang anda perbuat. Kenapa? Karena Allah al-basir. Jangan maksiat pada Allah, karena Allah al-basir. Tapi kalau Allah sudah bilang as-sami, kayak ayat ini, wa huwas samiul alim, itu Allah lagi mau menghibur kita. Artinya adalah apa? Bagi teman-teman sekalian yang dapat fitnah, bagi teman-teman sekalian yang susah hidupnya gara-gara berada di atas agamanya Allah, yang mereka senantiasa diuji secara konstan, daily basis dalam hidupnya, dan mereka mendapati orang-orang yang menguji mereka nggak mati-mati, gitu kan ya, dan kemudian nggak tobat-tobat, dan mereka sangat sempit sekali hidup mereka. Ya Rasulullah, yang 3 tahun kehidupan terakhirnya di Mekah sebelum dipindah ke Madinah, yang paling susah, Allah katakan, wa huwas samiul alim, Allah dengar. Maksudnya apa? Perhatikan baik-baik, anda bisa ngelihat orang daripada kejauhan. Itu ibu-ibu bisa saya lihat di belakang, walaupun terpisah berapa ratus meter bisa saya lihat. Kenapa? Karena saya lihat. Apalagi Allah, artinya kalau ngelihat orang kita bisa dari jauh, tapi untuk mendengarkan orang anda harus berada di dekat orang itu. Paham maksudnya? Berarti kalau Allah sudah bilang wa huwas samiul alim, saya di sini, kamu mau ngomong apa, ngomonglah. Saya di sini, kamu ngasih tahu apa, kasih tahu, saya dengerin kamu. Paham teman sekalian? Allah bukan hanya melihat, Allah mendengar kita. Jadi kita curhat sama Allah, ya Allah kok gini-gini amat ya Allah, ya Allah kok bisa gini ya Allah, gimana cara kuatin saya ya Allah? Karena Allah wa huwas samiul alim, Allah maha mendengar. Allah di sini dekat, anda yang merasa jauh. Maka kadang-kadang Allah melambangkan gitu kan ya, Allah ajarkan doa kita pada Allah apa? Robbana. Karena Allah pengen kasih tahu, kenapa anda pakai kata Robbana? Allah nggak jauh, Robbana. Tapi ketika
ketika Allah manggil hambanya, ya ayuhan nas, gitu kan ya. Kenapa Allah pakai isim munada? Allah pakai panggilan jarak jauh. Kenapa? Karena Allah tahu kita tuh senantiasa menjauhi Allah. Tapi kalau kita lagi manggil Allah, Allah dekat banget. Allah yang deketin kita. Rabbana, Rabbana. Kita doa nggak pernah, jarang kan di dalam Al-Quran kata-kata, bahkan nggak ada. Ya Allah, ada nggak kata-kata dalam Al-Quran begitu? Kita aja kadang-kadang berdoa, ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah. Ya itu artinya kita merasa Allah jauh. Tapi kalau kita merasa Allah dekat, kita doa dengan kata-kata Rabbana, Rabbana, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, karena Dia sedang dekat. Tapi kalau Allah manggil kita, kita jauh. Wahai manusia sini ibadah, gitu kan ya. Wahai orang muslim sini ibadah, gitu kan ya. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin sini ayo beribadah. Nah itu maksudnya Allah, saya dekat sini. Ketika Anda sudah menyadari Anda beribadah pada Allah, Anda beriman pada Allah, karena itu Anda dapat fitnah. Anda sudah menyadari Anda itu kemudian diperlakukan jelek oleh orang dan Anda hanya berharap pada Allah. Di situ Allah dekat. Ngomonglah pada Allah apapun. Dan Allah tutup dengan kata-kata yang sangat indah sekali. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Kalau Anda berusaha tetap memperjuangkan Islam di tengah kondisi-kondisi sulit, wahai Muhammad, ketika Anda ditinggal sama paman Anda yang melindungi Anda, ketika Anda ditinggal oleh istri Anda yang sangat sayang pada Anda dan jadi kemudian patokan hidup Anda, tetaplah berjihad di jalan Allah, sampaikan kebenaran, jangan mundur. Fa inna ajalallahi la'atin. Allah sudah bilang sebelumnya, Allah sudah kasih sekarang. Kalau Anda berjihad, fa innama yujahidu li nafsi. Allah akan berikan usaha itu bagi diri kita sendiri. Dan Allah katakan, innallaha laghaniyun 'alal alamin. Dan Allah nggak perlu semua kemudian daripada Anda, semua itu untuk kepentingan Anda sendiri.